Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Paudin akan bercerita tentang yang baru buat SD2. Nah, SD2 Flora Fauna masih ingat tidak? Di tema 4 ini, tema belajar kita apa ya? Ada yang ingat? Saya ingat? Ya, tema belajar kita adalah cuaca dan tata surya. Ada yang masih ingat nggak cuaca itu apa? Nih, Paudin tulis ya di sini cuaca itu apa. Nanti silahkan dibaca di rumah. Oke, cuaca adalah seperti ini. Sudah selesai bacanya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Paudin mau bercerita tentang tata surya. Ada yang tahu tidak tata surya itu apa sih? Yang tahu boleh sambil ditulis di kolom komentar. Oke, tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari bintang dan benda-benda langit lainnya. Bintang itu tidak selalu yang kecil-kecil itu ya. Kalau malam kan ada bulan, ada bintang ya. Jadi bintang itu tidak selalu yang kecil-kecil. Jadi bintang itu adalah benda yang bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Lampu apakah bintang, Paudin? Bukan. Lampu itu butuh listrik buat menyala. Nah, sedangkan bintang itu nyala sendiri. Nah, contohnya ada matahari dan bintang itu sendiri. Ya, jadi matahari itu disebutnya adalah bintang. Tapi matahari itu adalah bintang raksasa. Ya. Jadi di tata surya kita itu ada terdiri dari benda langit dan juga ada bintang. Benda langit itu apa saja? Ada bumi, ada planet Mars dan planet-planet yang lain. Nah, ada 8 planet di galaksi kita. Nah, namanya galaksi Bima Sakti. Ya, bener kan ya, Bu? Ya, galaksi Bima Sakti di galaksi kita yang ada di bumi, yang ada buminya itu namanya galaksi Bima Sakti. Kan ini misal, ini Paudin punya globe. Globe ini tiruan untuk bumi. Jadi bumi itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Bulat seperti ini ya. Matahari itu tidak bergerak. Matahari itu diam di tengah dan planet-planet yang lain itu memutari. Nah, memutari matahari tadi. Durasi yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari kurang lebih ada 365 sampai 366 hari untuk memutari atau mengelilingi matahari. Nah, jadi ketika kita berganti tahun itu sama dengan bumi kita ini sudah selesai mengelilingi satu kali putaran. Untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran, bumi memerlukan waktu selama 1 tahun. Nah, kenapa tadi Paudin bilang ada 365 sampai 366? Karena dalam setiap 4 tahun sekali ada namanya tahun kabisat. Nah, tahun kabisat itu di bulan ini, di bulan Februari ini terdiri dari 29 hari. Nah, kalau tahun ini ada berapa? Ada yang tahu? Bulan Februari tahun 2021 ada berapa? Ada berapa hari? Ya, betul, ada 28 hari. Nah, jadi tahun ini bukan tahun kabisat. Nah, nanti silahkan dicek Mbak, dicek kapan sih tahun kabisat, apakah tahun depan atau tahun depannya lagi. Nah, itu bumi mengelilingi selama 366 hari. Itu selama 4 tahun sekali. Maka tadi Paudin bilang 365 sampai 366 hari. Nah, saat bumi mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya. Nih, coba. Nah, ini porosnya nih. Atas sama bawah ini porosnya. Nah, kurang lebih kemiringan dari porosnya ini 23 derajat. Nah, jadi buminya berputar seperti ini. Sekaligus dia bergerak untuk mengelilingi matahari. Nah, itu di tata surya kita ada seperti itu. Jadi ketika kalau nanti teman-teman pinjem handphone atau gadget dari ayah bunda, coba dilihat di Google Map.
Coba di zoom out, zoom out, zoom out, naik, 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 naik terus. Misal kita titiknya di sini di sekolah, nanti di zoom out, naik, 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 naik. Nah, itu makin tinggi lah kita keluar dari atmosfer. Nah, itu kita lagi di ruang angkasa. Dan itulah sistem tata surya. Jadi semuanya berputar di sini. Inilah di matahari, itulah di sumber kehidupan kita. Ada juga benda langit lainnya yang mengelilingi matahari, yang mengelilingi bumi. Namanya bulan. Bulan itu disebut satelit. Kenapa bulan itu penting bagi bumi untuk mengelilingi bumi? Bulan itu menjaga agar bumi ini miringnya tetap 23, sekitar segitu ya, 23 derajat. Miringnya tetap segitu. Karena kalau ini terlalu miring, nah itu tidak, buminya cahaya matahari yang masuk ke bumi itu kurang baik. Jadi yang baik itu kurang lebih tadi 23 derajat tadi. Nah, biar seimbang ya itu ada namanya bulan. Jadi bulan kalau bumi tadi mengelilingi matahari, kalau bulan mengelilinginya bumi. Apa sih dampaknya kalau ketika bumi ini berputar pada porosnya ini? Ya, ada yang namanya siang dan malam. Ya, Bu Hani boleh dimatikan lampunya. Nah, ini Pak Udin kasih contoh, ini adalah matahari, jadi ada sumber cahaya atau sumber bintang lah ini ya. Ada cahaya ini bisa mengeluarkan cahaya sendiri, ini matahari, dan ini bumi. Bisa lihat apa perbedaannya ketika bumi ini berputar. Nih, posisi kita sekarang ada yang Pak Udin tandain, kelihatan tidak di kamera ya? Semoga kelihatan. Ini posisinya Pak Udin di sini nih. Kelihatan? Nah, apa yang terjadi ketika berputar? Nanti coba kalian cari tahu apa bedanya. Ini matahari, ini bumi. Bumi berputar. Berputar. Oke, 1 hari 1 malam ya sudah berputar. Ada yang tahu apa bedanya? Boleh dinyalakan lagi Bu Ani? Nah, terang lagi saya Pak Udin. Ada yang tahu apa bedanya tadi? Apa Bu Ani bedanya tadi? Kelihatan tidak? Ya. Jadi ketika bumi ini berotasi atau berputar, ada bagian, coba dimatikan lagi Bu Ani. Jadi ketika bumi berputar, ada bagian yang mendapatkan sinar matahari di sini nih, yang bagian ini. Nah, ketika bagian ini yang kena matahari ini atau mendapatkan sinar matahari ini, bagian ini menjadi siang. Ya, bagian ini menjadi siang. Bagian baliknya yang tidak kena matahari disebutnya malam. Ya. Kalau kalian suka nonton bola, nah bagi yang suka nonton bola, biasanya kan kalau kita nonton pertandingan sepak bola yang di luar negeri, itu kita nontonnya tengah malam, kadang-kadang sebelum subuh. Nah, di Indonesia itu masih gelap, masih malam, tapi di sana ternyata masih terang. Jadi di sini di Indonesia malam, di belahan bumi lain atau di negara lain itu ternyata masih siang. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, seperti ini. Jadi Indonesia, ini sekarang Pak Udin lagi ke Indonesia nih. Coba lihat, ini Indonesia ya, ini Indonesia. Indonesia posisinya lagi mendapatkan sinar matahari. Nah, seperti ini. Ini Indonesia nih, matahari. Ternyata di baliknya sini ada apa ini? Ada Brazil. Ya, di belakang sini, di punggungnya Indonesia, nah di balik Indonesia itu ada Brazil. Ternyata di Brazil itu gelap atau tidak mendapatkan matahari. Jadinya di belakang sini itu malam. Nah, ini bedanya ya. Jadi yang mendapatkan sinar matahari ini loh. Ini
pagi atau siang, dan di sini malam. Nah, inilah bedanya apa namanya akibat dari bumi berotasi. Terus kalau bumi berevolusi ada dampaknya juga nggak Pak Udin ke kita? Nah, boleh nyalakan lagi Bu Ani lampunya? Ya. Kalau bumi berevolusi ada juga tidak Pak Udin yang kita rasakan? Oh ada. Jadi jalannya atau apa namanya? Yang itu jalannya itu apa namanya? Lintasan bumi untuk mengelilingi matahari itu bentuknya tidak melingkar, tapi bentuknya oval. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bentuknya oval. Jadi ketika bumi ini, Pak Udin akan simulasikan lagi. Ini tetap matahari ya, handphonenya Pak Udin ini. Atau ini deh, ini Pak Udin punya lagi mainan. Ini matahari. Ini matahari, ini bumi. Pak Udin singkirin dulu sebentar. Oke. Nah, bumi ini, Bu Ani boleh agak tinggian? Oke. Ini posisinya bumi. Bumi lagi berevolusi mengelilingi matahari. Agak tinggian sini Bu Ani, ambil gambarnya. Biar kelihatan papannya ini. Ah, good. Ya. Ketika bumi berevolusi, jadi bumi ini lintasannya tidak lingkaran, tapi bentuknya oval. Seperti ini nih. Ini kan posisinya jauh nih. Ada berapa jengkal? Kurang lebih 2 jengkalnya Pak Udin ya. Melingkar, memutar, sambil berputar juga ya, sambil berputar sini. Putar terus. Nah, ada saat tertentu bumi itu dekat dengan matahari. Nah, dekat cuma 1 jengkal. Nah, terus menjauh lagi. Nah, seperti itu perputaran lintasannya. Nah, ketika bumi dekat dengan matahari seperti ini, jadi kan ini bumi matahari itu kan panas nih, cahayanya panas. Terus ini dekat. Jadi ketika dekat biasanya ini akan terjadi musim panas. Ya, karena dekat. Ya. Ketika posisinya jauh gimana Pak Udin? Wow, posisinya jauh. Karena jauh, ya jadi nggak terlalu panas, biasanya musim hujan. Nah, ini gelas, nanti kalian boleh coba. Kalian isi teh atau kalian kalau suka susu ya, susu yang panas, masih hangat gitu ya, coklat boleh. Apalagi sekarang kan musimnya masih musim dingin ya kan, musim hujan. Nah, coba nanti kalian, ini masih panas nih, masih nggak usah dipegang. Coba kalian dekatkan. Kalau di dekat dengan ini, dekat dengan tadi gelas, apa yang terjadi di tangan? Apakah panas atau dingin? Nah, ketika agak jauh, nah, apa yang dirasakan? Kalau kemarin sih Pak Udin nyoba, kalau dekat seperti ini lebih panas, kalau agak jauh seperti ini semakin berkurang panas. Nah, kurang lebih sama seperti ini tadi. Ketika bumi jauh menjauhi matahari, maka di sini akan terjadi musim dingin. Kalau di negara bagian yang ada musim dinginnya, kalau di Indonesia musim hujan. Biasanya musim hujan ini biasanya posisi bumi di sini nih bulan-bulan sekarang. Pak Udin, kenapa di Indonesia itu tidak turun hujan? Tidak turun salju. Nah, kayak gini. Coba kita matikan lagi lampunya. Oke. Ini mirip dengan simulasi siang dan malam. Coba kita Udin tunjukin lagi. Nih. Posisi Indonesia ada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu yang ini di tengah-tengah sini nih. Jadi yang dilalui itu di tengah nih, muter sini. Tuh, termasuk Brazil, makanya di Brazil itu ada namanya hutan Amazon. Kurang lebih cuacanya sama lah, musimnya sama kalau di Indonesia. Posisinya di tengah, ya di garis khatulistiwa ini. Matahari posisinya di sini. Nah, jadi sinar matahari lurus nih,
Switch. Jadi panas terus nih di Indonesia. Di sepanjang garis khatulistiwa itu panas terus. Coba nanti ini Pak Udin deketin ya. Tuh. Nih ya, kelihatan kan dua nih ya. Panas yang ada di tengah ini tidak sepanas yang ada di atas. Nah, makanya disebutnya kutub utara dan kutub selatan ini. Nah, karena di sini tidak dapat cahayanya tidak terlalu banyak, makanya di sini ada turun salju, ada bahkan di benua apa itu yang ada yang Atlantik. Nah, itu di sini ada salju, ada gunung es. Ya, biasanya beruang salju itu hidupnya di sana. Yang penguin ya, siapa yang suka penguin? Nah, itu ada di sini. Karena di sini mataharinya nggak terlalu banyak, sinar matahari nggak terlalu banyak di sini. Makanya di atas dan di bawah di sini itu bisa turun salju. Nah, kalau di Indonesia nggak bisa. Wong tadi tengah-tengah. Ada juga yang turun salju di Indonesia itu ada. Kalau tidak salah ada di puncak Jayawijaya, adanya di Papua. Kenapa itu Pak Udin kok bisa seperti itu? Karena dia tinggi banget. Udah dekat sama atas. Ya, boleh nyalakan lagi, Bun. Ya. Jadi semakin tinggi itu jumlah oksigen kan semakin berkurang. Jadi suhu di atas itu semakin rendah. Nah, jadinya ada salju di sana. Tapi saljunya juga nggak turun gitu. Jadi ada kayak bongkahan es gitu ya, Bu Mega ya, kurang lebih ya. Udah tahu kan bedanya ya? Kenapa tadi bisa terjadi siang, kenapa terjadi malam? Nah, coba tebak nih. Kalau terjadinya siang dan malam, itu buminya berotasi atau berevolusi? Ada yang tahu nggak? Berotasi atau berevolusi? Nah, kalau tadi ada musim kemarau, musim hujan, nah itu bumi ketika berevolusi atau berotasi? Ayo, coba tebak ya. Setelah ini masih ada video berikutnya dari Pak Udin. Nah, jadi Pak Udin akan bagi videonya 2 kali. Di hari ini tayang, besok ada lagi. Ya, mungkin nanti bajunya Pak Udin sama atau tempatnya sama, nggak apa-apa ya. Insya Allah itu untuk cerita dari Pak Udin hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi masih di tema yang sama tentang cuaca dan tata surya. Nanti kita akan membuat sesuatu agar ilmu yang kita dapat hari ini itu semakin nempel, semakin terikat. Jadi ketika nanti teman-teman bercerita kembali, misal mau cerita ke adiknya, cerita ke kakak misal, boleh, biar lebih hafal lagi. Nanti diceritakan dengan alat-alat peraga yang teman-teman sudah buat, itu lebih gampang untuk dipahami ya. Insya Allah itu dari Pak Udin. Nanti kalau ternyata tadi Pak Udin ada yang ngomongnya salah Pak, harusnya bukan 366 tapi 365,5 atau 365 sekian. Nah, itu nanti boleh, kalau ada yang kurang dari Pak Udin nanti boleh ditambahkan ya, boleh ditulis di komentar Pak Udin harusnya seperti ini, boleh ya. Nah, insya Allah Pak Udin juga masih terus belajar untuk tetap lebih baik. Nanti kita belajar bersama-sama, kurang lebih itu dari Pak Udin. Semoga bermanfaat. Pak Udin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.